Bu Lili sudah bisa mulai sekarang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya dari LKKNO, PBNU, kemudian NU Online. Semuanya mohon maaf tidak bisa disebut satu persatu. Para pendengar, peserta, audien. Kali ini saya akan memberikan tema kebebasan anak dalam keluarga perspektif Al-Quran. Sebenarnya ini hampir sama dengan pembahasan anak dalam Al-Quran, dalam keluarga perspektif Al-Quran, tetapi judul ini saya angkat dari fenomena yang ada terkait dengan kebebasan anak, terkait dengan anak juga manusia yang memiliki beberapa hak, yang memiliki, apalagi seorang anak itu dia hidupnya pinginnya bebas ya. Saya di sini bertemu banyak anak-anak, di kampus banyak anak-anak dan semuanya mengatakan saya ingin bebas, saya tidak mau banyak aturan dan lain sebagainya. Oke, saya share yang ada dulu. Oke. Ya. Para pemirsa sekalian, para pemerhati rumah tangga, pemerhati keluarga yang saya hormati. Berbicara anak, ini kita tidak mungkin ada anak tanpa ada dua laki-laki dan perempuan. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya anak dalam rumah tangga itu tujuan atau fungsi, tujuan atau yang lainnya. Mengapa saya katakan itu? Ini contoh ya, contoh. Kalau ada suami istri, kalau ada orang yang menikah, kemudian dia tidak punya anak, atau Allah memberikan dia tidak bisa mempunyai anak, apakah berarti tujuan pernikahannya gagal? Nah, ini ada ayat surat Ar-Rum 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi anna khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ayat ini sudah populer banget terutama bila kita ada acara kondangan ya. Ya, di sini subjeknya adalah Allah ya. Dengan dhamir semua itu kembalinya pada Allah. Ini saya gambarkan bahwasanya ada kata-kata mawaddah warahmah. Mawaddah warahmah di sini wa ja'ala bainakum, fa'ilnya adalah Allah. Maka yang menumbuhkan rasa cinta dan kasih itu pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia yang kemudian meskipun dikasih hadiah banyak, kalau Allah tidak memberikan rasa cinta pada dua orang ini ya dia tidak akan senang. Oke,
Di dalam ayat ini, ya, sebelum bahas anak, kita bahas dulu anak itu dari mana dan untuk apa. Dalam rumah tangga itu disebutkan di sini tujuannya adalah pakai lam ini ya, lam ta'lilnya litaskunu ilaiha. Tujuan utamanya adalah supaya dalam rumah tangga itu seseorang sudah bisa menemukan ketenangan, ketentraman. Ya, biasa kita berdoa kalau ada pengantin sakinah, ya sakinah. Dan ini sakinah ini sebenarnya bukan hanya pengantin baru, kita-kita yang sudah bertahun-tahun nikah juga menginginkan adanya sakinah. Nah, ada di ayat lain, surat Nisa, An-Nisa ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ayat ini diawali dengan perintah bertakwa, kemudian dihubungkan dengan bagaimana proses adanya manusia di bumi. Yang awalnya satu, jiwa yang satu, ya. Kemudian para mufasir menafsirkan itulah lahirlah, muncullah yang namanya Adam. Kemudian dari satu itu kemudian Allah memberikan pasangannya, zaujaha, pasangannya. Yang kemudian dalam sejarah, dalam tafsir disebut di situ ada nama Hawa. Ada dua laki-laki dan perempuan ini dipertemukan oleh Allah, ya, dipertemukan oleh Allah supaya apa? Wabassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ada wabassa minhuma supaya berproduksi, karena manusia yang perempuan dan laki-laki ini tidak selamanya akan bisa menjadi atau akan bisa hidup di bumi. Tidak bisa seterusnya untuk mengurusi bumi. Maka dibutuhkan regenerasi. Wabassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Nah, terus dihubungkan dengan ayat silaturahim yang mana semua manusia yang akan di bumi itu seharusnya saling menjalin kasih sayang. Nah, apa kaitannya anak dengan ini? Kalau yang surah Ar-Rum tadi, saya ingin membuktikan bahwasanya perintah menikah itu tujuannya adalah litaskunu ilaiha. Jadi tujuan utama litaskunu ilaiha. Bukan mengapa kamu menikah? Supaya punya anak. Sehingga yang penting dia dapat perempuan punya anak. Tidak akan menghiraukan perempuannya itu sakinah atau tidak. Perempuannya itu bisa tentram atau tidak. Yang penting laki-lakinya tersalurkan, kemudian dia bisa punya anak, harta-hartanya bisa diberikan pada anaknya. Tidak begitu. Ternyata menikah adalah litaskunu ilaiha. Sekarang ayat yang tadi menjelaskan ada wabassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Disitulah pertama ada melahirkan anak. Ya, Ibu Hawa. Allah mempertemukan Adam dengan Hawa sebagai suami istri, maka muncullah beberapa keturunan laki-laki dan perempuan memenuhi bumi ini. Nah, dari ayat ini bisa diketahui bahwasanya ada fungsi atau ada pertemuan laki-laki dan perempuan itu fungsinya. Kalau ya fungsinya adalah untuk bisa melahirkan anak sebagai proses perkembangbiakan atau regenerasi di bumi. Jadi ini diposisikan dulu. Contoh, saya memberikan sebuah pulpen kepada murid saya. Maka tujuan utama saya memberikan pulpen ini adalah supaya pulpen itu bisa untuk menulis dia sekolah.
Tetapi sebuah pulpen ini bisa berfungsi banyak. Dia garuk-garuk bisa pakai pulpen, dia ngambil yang jauh bisa pakai pulpen juga, banyak fungsi. Ya, jadi mengapa ini saya tegaskan supaya ini para ibu-ibu jikalau ada yang kemudian belum dianugerahi anak, tidak usah kecil hati, karena itu juga bagian dari kasih sayang Allah. Tidak usah kecil hati kemudian menyimpulkan seorang suami atau bapak atau mertua atau lain sebagainya menyimpulkan bahwasanya tujuan nikah dia gagal karena dia tidak punya anak. Ini tidak ada dalam ayatnya. Ayatnya adalah litas kunu ilaiha. Maka bagaimana supaya sakinah itu kita selalu memohon supaya Allah ja'alah mawaddah warahmah. Nah, ini kita mengetahui di mana sebenarnya anak itu. Oke, kemudian ya ada surah Asy-Syura ayat 49 sampai dengan 50 dijelaskan lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Milik Allah lah samawat ya beberapa langit dan bumi, kemudian dikuatkan lagi yakhluqu ma yasha. Allah akan menciptakan ya semau-mau beliau yang pencipta. Semau-mau beliau yang pencipta. Yakhluqu ma yasha. Apa salah satu bentuknya yang beliau ciptakan yang sesuai dengan kehendaknya, yaitu yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u wa yahabu liman yasha'u dzukur. Ada sebagian orang suami istri yang dianugerahi oleh Allah anak perempuan saja. Hamil perempuan lagi. Kata bapaknya, kok masih perempuan, Bu? Kita hamil lagi, kita bikin lagi. Keluar perempuan lagi. Tuh, sampai 3 kali, kok masih perempuan lagi? Penasaran terus itu. Kita bikin lagi. Terus perempuan lagi. Ya memang Allah menghendaki beliau mendapat perempuan. Inilah perlunya bahwasanya Allah tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Orang tua maka tidak boleh juga membedakan laki-laki dan perempuan. Ketika ditanya kenapa anaknya nggak sekolah yang tidak diajari yang lebih bagus, tidak diajari berpendidikan mau formal maupun non formal, maka jawaban orang tuanya nanti menunggu anak saya laki-laki. Maka dia hamil lagi ternyata perempuan terus. Ya. Maka disebutkan ya habu liman yasha. Allah yang tahu dia pantas dikasih anak laki-laki atau tidak. Maka dicampur lagi wa yahabu liman yasha'u dzukur. Ada sebuah keluarga yang sampai banyak pun anaknya laki-laki terus. Sehingga sama dengan tadi penasaran. Sampai cari resep, cari apa dan lain sebagainya. Yang ketika hamil lahiran laki-laki lagi. Ya. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha. Ada Allah pasangkan laki-laki dan perempuan, kemudian diberi di situ dzukrana wa inatha. Ada yang dikasih laki-laki dan perempuan. Ada laki-lakinya lebih banyak, ada yang perempuannya lebih banyak. Ya, ini kehendak Tuhan. Tuhan yang punya kehidupan, Allah yang tahu bagaimana pantasnya untuk mengisi buminya. Nah, ini yang tidak disukai oleh para kita. Wa yaj'alu may yasha'u aqima. Wa yaj'alu may yasha'u aqima. Ternyata Allah pun berkehendak, ya. Allah pun berkehendak di antara makhluknya, di antara hambanya ada yang aqima. Ya, bahasa kita mandul. Kata-kata ini satu pun tidak suka. Mau laki-laki mau perempuan dikatakan mandul pasti sakit hati.
Ternyata di ayat Al-Quran ada legitimasi kata itu. Ada kata-kata mandul. Nah, ini ayat ini sudah bisa menjadikan dalil kepasrahan kita dalam sebuah rumah tangga, mau dikasih anak mau tidak, mau dikasih perempuan atau laki-laki, mau banyak laki-lakinya mau perempuannya banyak, itu Allah yang Maha tahu. Maka kata kunci di dalamnya ayat pertama, lillahi mulkus samawati wal ard. Kita nggak mungkin menentang, dia yang punya langit dan bumi. Kalau kita menentang mau hidup di mana? Ya, ayat ini diakhiri dengan innahu alimun qadir. Innahu alimun qadir. Semua tadi itu mau laki mau perempuan mau tidak punya anak mau punya anak, Allah Maha tahu. Alim, Maha tahu segalanya yang terbaik untuk hambanya. Qadirun, Maha kuasa untuk menetapkan. Manusia tidak berhak apa-apa, manusia tidak kuasa apa-apa. Nah ini ya, ini ringkasan dari ayat tadi. Kemudian kita teruskan. Nah, kalau di dalam ayat-ayat yang saya jelaskan tadi itu, ternyata dalam sebuah pernikahan itu bukan tujuan utama punya anak. Tetapi mengapa kita yang menikah, ya termasuk saya, mungkin Bapak Ibu, teman-teman semua juga, ketika menikah selalu yang diharapkan adalah punya anak. Ya, salah satunya ya supaya kita nggak dibilang mandul. Itu jawaban egois ya. Jawaban egois tanpa tujuan. Harapan-harapan punya anak ini pun sudah dilakukan oleh para nabi kita. Nabi Ibrahim beliau berdoa, Robbi habli minas solihin. Robbi habli minas solihin. Ya, lama tidak punya anak yang kemudian muncullah ya dengan berbagai dengan doa dan lain sebagainya ikhtiarnya diberilah Nabi Ismail, Nabi Ishak. Ini sekelas Nabi Ibrahim ya, sekelas Nabi Ibrahim juga diuji lama nggak dapat punya anak, nggak punya anak. Padahal beliau bapak tauhid, otomatis konsepnya banyak. Bayangan kita sebagai manusia, dia harus punya anak, saya harus punya anak, nanti untuk meneruskan dan lain sebagainya. Ya, maka beliau berdoa dan akhirnya Allah pun mengabulkannya. Demikian dulu juga dengan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria yang mana disebutkan bahwasanya istrinya juga sudah tua, Nabi Zakaria juga sudah tua. Ini ayat yang tidak saya tulis di sini ya. Dalam ayat itu wa mar'ati aqir ya, ada lafaz aqir. Ini tambahan informasi aja. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada lafaz aqiro, ada lafaz aqimah. Ada lafaz aqimah. Yang saya katakan tadi aqimah itu memang mandul, dia emang Allah membagi dia nggak dapat anak ya. Jadi anugerahnya Allah mungkin dirupakan yang lain, kenikmatan yang lain. Ada yang akhiro. Akhiro itu sudah tua, sudah lemah, dimungkinkan tidak punya, tetapi ada sisi-sisi lain ya sehingga itu bisa dikuatkan, kemudian bisa menjadi tidak jadi mandul. Dia bisa punya anak. Ini ada pembahasan khusus ya. Sangat bagus pembahasan akhirah dan akimah ini bila dilihat dari perspektif Al-Quran dan kedokteran. Sudah pernah ada yang bahas di kampus. Jadi kalau akhirah itu masih ada sisi yang bisa diselamatkan, diasah, diobati dan lain sebagainya, sehingga itu bisa memiliki anak. Ya, meskipun sudah tua. Nah, ini sekali lagi, kalau kita pembahasan Islami, maka harus ada innahu alimun qadir. Kuasa Tuhan lagi. Sebenarnya di dalam ilmu kedokteran pun, ya, saya pernah ngobrol dengan dokter saya dulu.
ada program membuat anak, ada program supaya hamil dan lain sebagainya. Tapi dokter saya mengatakan, tetapi Bu ini mahal harganya. Harganya mahal banget dan validnya atau kemungkinan bisa punya anaknya hanya 70%. Nah, ini maka tetap aja dalam sebuah keilmuan itu selalu ada asumsi dan peluang. Asumsinya berapa, peluangnya berapa untuk gagal, itu selalu ada. Maka kalau kita tidak yakin, kita akan selalu menyalahkan Tuhan. Oke. Nabi Zakaria berdoa, Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Terus berdoa. Ya mungkin doa ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu, teman-teman semua yang ingin punya anak, ya dengan tetap berharap perolehan anak adalah yang terbaik. Bukan karena paksaan hamba kepada Tuhannya, tetapi anugerah Sang Maha Kasih kepada hambanya. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini yang tadi, ketika mengapa kemudian suami istri jika memang bukan tujuannya mempunyai anak, suami istri berharap memiliki keturunan. Nah, disebutkan dalam yarithuni wa yarithu min ali Yaqub itu ya. Selalu dijawab ya sebagai ahli waris supaya harta saya ada yang mewarisi biar tidak dimakan orang lain. Ada yang ditanya mengapa ingin punya anak? Ya kalau lihat ibunya terus bosan, kalau lihat bapaknya terus bosan, ya sehingga ada bahasa qurratu a'yun. Ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Sebagai penyejuk hati. Kalau pulang kantor capek-capek di rumah lihat anaknya lincah-lincah sehat gitu, jadi sejuk hatinya. Nah, ini jawaban dua ini kalau saya melihat ini pandangan subjektif orang tua. Membahagiakan dari sisi orang tua supaya dia punya anak ya supaya dia enak, orang tuanya enak. Ada ahli waris, ada yang mendoakan, ada yang mewarisi hartanya biar nggak kemana-mana. Kemudian dia ada yang dilihat, ditimang-timang, ya supaya nggak sumpek dan lain sebagainya. Nah, sebelum ke sini saya jelaskan, ketika permohonan untuk memiliki anak, ya, permohonan untuk memiliki anak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya tidak menyinggung siapapun ya. Saya hanya membaca fenomena-fenomena yang ada di masyarakat kita. Ada sepasang pemuda-pemudi nikah. Kemudian setelah nikah pasti yang ditanya oleh orang tua, mertua, tetangga dan lain sebagainya, sudah 6 bulan, sudah 1 tahun, sudah hamil belum? Sudah punya anak belum? Lama-lama malu. Jadi supaya dia tidak dibilang mandul, maka dia setiap malam berdoa, ya Allah kasih saya anak dong, ya Allah saya beri keturunan dong. Nah, tapi tidak ditata dulu dia ingin punya anak itu untuk apa. Dia sudah sanggup nggak mendidiknya. Nah ini ya, karena jawabannya seringnya yang dua tadi. Untuk subjektif orang tua, untuk ahli waris, untuk senang-senang, dan untuk supaya tidak malu di masyarakat. Maka ketika anak itu lahir, ada orang tua yang sangat bagus mendidiknya, menghormati hak-hak anaknya, dan lain sebagainya. Ada juga dalam fenomena di masyarakat, fenomena yang kita lihat bersama, ada yang susah payah mendapatkan anak, ketika anak itu lahir pun diterlantarkan. Terlantarkan artinya apa? Ya orang tuanya sibuk-sibuk aja, tetap sibuk. Sama sekali sampai ngasih ASI pun nggak sempat. Lah kalau tahu gitu ya dulu nggak usah minta anak lah. Kan lebih enak bebas tanpa anak. Ya, anak ketika Allah ngasih anak, ini manusia berjiwa, manusia ada jiwanya, ada masa depannya. Maka kita harus
sama-sama saya juga manusia ya, sama-sama untuk memperhatikan hak dia, hak masa depannya dia. Maka saya gambarkan di sini kebebasan anak dalam keluarga haruskah ada? Ya, pada prinsipnya manusia lahir, manusia jiwanya pasti ingin bebas mau orang tua mau anak. Pasti ingin bebas, nggak mau dikekang, nggak mau diatur. Tetapi dalam sebuah ya keluarga ataupun apa-apa lembaga dan lain sebagainya, kalau ada sesuatu yang dituju, ada cita-cita yang ingin dikehendaki, pasti memerlukan adanya aturan atau kedisiplinan atau ya apapun sebutannya ya. Ini saya tulis di sini, anak memiliki kemauan sendiri atau memiliki cita-cita sendiri. Orang tua juga memiliki kemauan sendiri, cita-cita sendiri. Ini tidak henti-hentinya problematika kita ini. Seperti ini tidak henti-hentinya. Ya. Maka yang dibutuhkan, apa yang dibutuhkan? Ini mungkin kalau di antara para pengikut, peserta dan lain sebagainya ini, link NU online ini ada yang ahli dalam bidang komunikasi anak, ada yang ahli dalam bidang psikologi anak dan lain sebagainya, bisa sharing ya mungkin di NU online-nya, di Facebook-nya dan lain sebagainya. Ini saya hanya sebagian ya, saking banyak yang curhat dan lain sebagainya. Anak maunya ini, orang tua maunya ini, dengan sama-sama argumentasinya kedua-duanya curhat ke kita gitu kan. Jadi ya semuanya ada argumentasi yang bagus. Maka bagaimana solusinya? Nah, ini harus ada komunikasi. Komunikasi positif. Komunikasi kalau dalam ayatnya wa amruhum syura bainahum. Ada musyawarahnya. Ada musyawarahnya. Nah, supaya bisa menemukan musyawarah antara orang tua dengan anak. Ya. Supaya menemukan pola pendidikan Islami. Pola pendidikan Islami adalah pola pendidikan yang dilandaskan dengan kekuatan tauhid. Tauhid yang saya tulis di sini bisa bermakna dua, berlandaskan tauhid atau tauhidi bermaknakan penyatuan. Penyatuan teori dan praktek. Penyatuan ilmu ilmu teori dan kalau dalam bahasa Jawanya ilmu lakon ya. Ilmu lakon ini lebih sulit ya untuk menyatukan teorinya, dia bisa tahu kalau jujur itu harus, tetapi ketika mempraktekkan sulit. Tahu kalau ini hak orang lain tidak boleh dipakai, tapi prakteknya ternyata sulit juga. Nah, supaya bisa melahirkan generasi yang solihah. Ini saya tambahkan muslihah. Karena kalau solih itu isim fa'il dari sulasi mujarrad, dia takutnya soleh sendirian. Ya, maka bagaimana bagusnya bisa aslaha yuslihu muslih. Bisa juga mengajak orang lain untuk bisa soleh juga. Sehingga kalau ditanya soleh sendirian, milih mana, soleh sendirian dengan nilai 90 atau solehnya nilai 75. Soleh kalau nilai kuliah ya. Solehnya 75 nilainya. Tapi dia bisa ikut mensolehkan masyarakatnya. Nah, kata guru saya mendingan yang kedua. Daripada egois sendiri, soleh sendirian. Tidak bisa menyalurkan ilmunya. Nah, ini apa kaitannya? Ini saya gabungkan dengan sedikit harapan itu ya. Ada surga Aden. Dalam surat Ar-Ra'd 23 itu dinyatakan jannatu adni yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya, ternyata kita bisa pertemuan keluarga ini di surga Aden asalkan soleh semuanya. Jangan bapaknya doang yang ahli ngaji, ahli jamaah dan lain sebagainya. Tapi anaknya, terserah dia Bu. Udah beda zamannya. Pak, kenapa anaknya nggak bisa ngaji Pak? Sulit diajarin. Sudah beda zamannya.
Nah, itu tanggung jawab. Lah ini konsekuensinya kita minta anak pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya berikan sekilas ya contoh problem yang sehingga contoh konflik di antara anak dan orang tua ya. Musyawarah yang saya katakan tadi adalah musyawarah positif, bukan orang tua memaksakan idenya atau anak memaksakan kehendaknya. Nah, saya bilang di sini meminta izin bukan memberi info. Ya, meminta izin bukan beri info. Jadi contoh seorang anak ingin sekolah ke Belanda. Nah, tiba-tiba dia sudah daftar dan lain sebagainya, persyaratannya dipenuhin di belakang layar, orang tuanya tidak tahu. Orang tuanya tidak tahu, menurut dia surprise gitu ya. Ternyata setelah selesai semuanya dikasih tahu pada orang tuanya, Pak, saya besok mau berangkat kemana? Ke Belanda. Ada apa? Sekolah. Ternyata orang tuanya nggak setuju dengan problem keselamatan karena perempuan, dengan problem keamanan dan lain sebagainya. Tapi kata anaknya, saya sudah terlanjur mengerjakan semua. Nah, ini namanya bukan musyawarah. Ini namanya bukan meminta izin, tapi dia hanya memberi info pada orang tuanya. Ya, ini bukan bagian dari musyawarah. Nah, udah. Saya tuliskan di sini peran orang tua sebagai pendidik, pengayom, sahabat dan lain sebagainya adalah sangat penting. Maka tidak ada kalah dan menang. Ini ada saya tulis di sini. Lebih baik menangis hari ini daripada menangis yang sudah terlanjur dan terlewat. Artinya apa? Sangat pentingnya kita duduk bersama dengan anak dan jangan lupa bahwasanya anak itu tetap juga anak kita. Anak itu adalah darah daging kita. Dan yang harus kita ketahui bahwasanya kita 100% lebih banyak makan garamnya daripada dia. Pastinya kita lebih tahu banyak konsekuensi dalam sebuah perbuatan. Kita lebih tahu daripada anak garam-garam kehidupan. Nah, oleh karenanya bagaimana posisi kita memberikan pendidikan tapi tetap bisa mengayomi dan bisa tetap bersahabat dengan anak. Ini sulitnya bukan main. Sulitnya bukan main. Ya, makanya konsekuensi Allah memberikan anak kepada sebuah pasangan itu anugerah besar, tetapi konsekuensinya pun juga besar. Karena dia akan mewakili Khalifatullahi fil ardi sebagai regenerasi mengatur bumi. Nah, ini bagian dari fenomena dari masyarakat. Bagaimana dengan pola pendidikan? Ya, tadi saya katakan musyawarah. Musyawarah. Pada ujungnya banyak di antara kita ada orang tua yang memaksa. Hasilnya anaknya pun terpaksa. Iya, ini karena masih lama waktunya ya, saya cerita dulu. Ketika saya mesantren dulu, ya, proses menghafal dulu, ada seorang teman yang dia menghafal Al-Quran itu sangat-sangat dipaksa orang tuanya. Sangat dipaksa orang tuanya karena orang tuanya memiliki pesantren. Sehingga dia berharap anaknya harus bisa menjadi hafidhoh biar pesantrennya tidak mati. Itu yang seperti Nabi yang saya katakan tadi, yarithuni wa yarithu min ali. Ya, supaya bisa diwarisi oleh anaknya, supaya anaknya ilmunya juga nyambung dengan orang tuanya. Maka anak ini ketika mesantren dengan saya dulu, setiap kali mengaji itu menggerutu. Ini gara-gara ibu, ini gara-gara bapak, saya harus ngapal, saya harus begini, harus begini.
Tetapi ini salah satu fenomena yang memaksa yang bagus. Memaksa yang bagus. Ini yang saya katakan bahwasanya orang tua lebih tahu, orang tua lebih bisa memilah karena lebih banyak makan garamnya otomatis daripada anaknya. Ini yang saya katakan tadi, menangis di awal akan lebih bagus daripada menangis di akhir. Tertawa, kebanggaannya lebih bagus di akhir. Awal-awal nangis dahulu, bahagianya di akhir. Dan sekarang anaknya pun sekarang sudah jadi bunyai. Ya, nggak tahu kalau juga ikut mendengarkan ini. Sekarang pun juga sudah menjadi bunyai dan ketika itu pun dia mengatakan ternyata orang tua memilihkan saya yang terbaik untuk saya. Andaikan dulu saya memaksa orang tua dan orang tua saya mengiyakan karena kasihan pada saya, aduh saya jadi apa dulu kalau tidak jadi menghafal. Saya tidak akan kepake di rumah dan lain sebagainya. Ini contoh memaksa terpaksa tapi bagus. Ini artinya ini banyak sekali fenomena menyekolahkan, memondokkan anak di masyarakat yang ujung-ujungnya mentok. Anaknya mentok, orang tuanya mentok. Ya, ini yang kedua saya tulis anak memilih bebas, akhirnya orang tuanya yang cemas. Contohnya tadi itu, ke Belanda, tiba-tiba aja ke Belanda. Nggak usah ngomong, dicegah malah ngamuk, malah marah. Ya, sehingga bagaimanapun orang tua itu kasih sayangnya akan tidak bisa ada batasnya. Karena kasihan melihat anaknya sudah berupaya keras, sudah kursus dan lain sebagainya, akhirnya sang putri ini pun dilepas ke Belanda. Akhirnya orang tua pun setiap harinya cemas, mau sambang ke sana jauhnya bukan main, harus butuh waktu, dana, kesehatan dan lain sebagainya. Nah, ya ini berbagai contoh ya. Kemudian ada lagi yang ini yang bagus, orang tua mengarahkan, anak menerima dan memahami. Ini sebenarnya yang bagus. Posisi orang tua itu harus tetap bahwasanya kita sebagai orang tua kita sebagai orang tua yang mengarahkan, yang mengayomi, yang mendidik. Jadi bukan kalah atau ngalah, bukan kalah menangnya, tetapi mana yang terbaik untuk masa depannya. Orientasi masa depan yang jauh itu insya Allah dipegang orang tua selama orang tuanya soleh ya. Kalau orang tuanya matre beda lagi. Orang tua mengarahkan, anak menerima dan memahami. Kata-kata memahami ini yang sulit karena ini membutuhkan waktu. Nah, ini sekilas saya tulis di sini ada contoh konflik yang sering muncul dalam sebuah keluarga. Semuanya ingin bebas, ya. Ada ustadz, ustazah, ya, otomatis dia pun ingin memesantrenkan anaknya. Nah, sudah antara suami, ayah dan ibunya aja nggak sama. Ya itu kenapa masih kecil dipondokkan? Nanti dia nggak bisa, nanti dia tidak bebas. Nanti dia dan lain sebagainya lah, alasan macam-macam ya argumentasinya. Tapi sebagai ibunya nggak apa-apa, kita menangis sekarang, tapi bahagia di depannya. Kita tua, anak-anak kita sudah ahli dalam bidang agama. Nah, ini salah satu contoh konflik-konflik ya. Tadi ini bekerja di negeri, dalam negeri ataupun luar negeri dan lain sebagainya dengan jodoh, kerja atau yang tidak kerja di rumah dan lain sebagainya. Ketika menjadi ibu muda tetap menjadi ibu rumah tangga atau harus kerja. Ini konflik-konflik ini banyak sekali dan semuanya berlandaskan kenapa saya tidak boleh bebas berpikir, kenapa saya tidak boleh bebas berkarya, kenapa saya tidak boleh bebas melangkah.
Kita harus tahu tidak mungkin kita hidup bagus itu kalau bebas, bas-bas. Semua ada aturannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Itu ada wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Ghadnya dalam ayat itu adalah sampai hidup kembali, sampai kehidupan akhirat. Kita pikirkan anak kehidupan akhiratnya nanti bagaimana. Ini kadang anak tidak sampai ke sana mikirnya, maka tugas orang tua untuk mengarahkannya. Nah, dasar utama ini ada kurang beberapa menit lagi ya, 15 menit lagi. Dasar utama pendidikan adalah tauhid yang kuat. Anak kita mulai kecil sudah kita arahkanlah anak itu pada tauhid. Siapa Tuhannya, mengapa harus mendekat pada Allah, mengapa harus bertuhan, dan itu yang urusannya dengan tauhid. Tidak harus menghafalkan wujud qidam baqo, tidak harus itu. Pemahaman-pemahaman yang paling mudah lafadznya atau redaksinya yang bisa dipahami oleh anak di bawah 3 tahun, di bawah 5 tahun, itu yang akan menancap. Karena dalam tauhid yang kuat itu akan muncul dengan sendirinya akhlak yang mulia. Tauhid yang kuat ini otomatis hubungan vertikal dan horizontal. Nah, kalau tauhidnya lemah, kalau anak tidak tahu Tuhannya, kalau anak tidak tahu kalam sucinya, kalam suci Allah, kalau anak tidak tahu siapa kekasih Allah yaitu Rasulullah yang menjadi panutan, apapun sekolahnya boleh, kemanapun belajarnya boleh, tapi tauhidnya harus kuat. Supaya anak kita tidak menjadi musuh. Seperti dalam surat At-Taghabun ayat 4. Ya. Inna min azwajikum wa auladukum. Apa ayatnya? Ya, surat At-Taghabun 14. Ya, maaf tiba-tiba lupa ini. Di situ dijelaskan anak bisa menjadi musuh. Ya, kalau pendidikannya nggak pas, dia akan memusuhi konsep ideologi kita, akan memusuhi keputusan-keputusan kita. Bisa juga anak hanya sebagai hiasan, pakai baju bagus, dirias cantik, gagah, pakai dasi, dilihat senang, bawa mobil, dan lain sebagainya, hanya sebagai hiasan-hiasan enak dipandang aja. Tapi dia tidak tahu harus bagaimana ketika orang tuanya sudah tua. Dia tidak tahu harus bagaimana ketika adik-adiknya membutuhkan bantuan. Dia tidak tahu harus bagaimana melangkah kalau bapak ibunya sudah lemah. Nah, ini yang saya bilang, daripada menangis di akhir ketika tua, maka kita lebih baik menangis di awal meskipun tidak tega. Contohnya memesantrenkan anak, meskipun tidak tega menasihati anak, tidak apa-apa. Anak itu menangis duluan. Tapi sedikit demi sedikit kita kasih pemahaman sambil didoakan setiap hari. Insya Allah Allah membuka pikiran hatinya. Oke, cukup sekian yang bisa saya berikan. Kesimpulan akhir dari sini adalah anak bagaimanapun itu adalah Yahabu Wahab, anugerah terbesar. Semoga kita sama-sama, saya juga manusia, saya tidak mengatakan yang bagus, lebih bagus dari semuanya, tidak. Justru melalui online begini, banyak doa kita insya Allah terkabul. Semoga kita sama-sama menjadi orang tua yang terbaik menurut Allah dan Rasul-Nya, supaya keturunan-keturunan kita menjadi generasi Quran yang tangguh di zaman-zamannya sesuai dengan ridho Allah dan ridho kekasihnya Rasulullah SAW. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Terima kasih atas segala perhatian. Walafu minkum. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.